Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang kisah para sahabat penerus risalah. Nah, anak-anak pasti sudah tahu siapa saja para sahabat Rasulullah kita. Hari ini Ibu Guru akan bercerita salah satu sahabat Rasulullah yang sangat pemberani. Ada yang tahu siapa beliau? Benar sekali, beliau adalah Umar bin Khattab, pemimpin yang tegas. Umar lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari kalangan terhormat Quraisy. Fisiknya besar dan kuat sehingga Umar terkenal sebagai pegulat hebat. Sebelumnya, Umar sangat memusuhi Rasulullah SAW. Dia bahkan hendak membunuhnya. Namun takdir membelokkan. Umar kemudian menjadi pembela Islam. Ketika Rasulullah wafat, Umar adalah orang yang terlihat paling sedih dan terpukul. Namun dia dihibur oleh Abu Bakar. Lalu bersama-sama meneruskan risalah dakwah. Beliau kemudian menjadi khalifah setelah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Selama menjalankan pemerintahan, Umar adalah pemimpin yang adil dan perhatian. Setiap malam, beliau berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Umar tak segan-segan membantu para fakir miskin. Pernah, suatu ketika, beliau sendiri yang mengangkat bahan makanan dan memasak untuk seorang janda miskin. Umar juga terkenal tegas terhadap bawahannya. Tidak ada korupsi dan tidak ada pejabat zalim selama masa pemerintahan Umar. Bahkan Umar sendiri hidup sangat sederhana. Bajunya bertambal dan rumahnya dari tanah. Padahal wilayah kekuasaannya meliputi seluruh jazirah Arab, Syria, dan sebagian Persia. Umar sangat hati-hati menggunakan fasilitas negara. Suatu ketika, anaknya menemuinya pada malam hari untuk bicara urusan keluarga. Umar kemudian mematikan lampu sambil menjelaskan, "Anakku, lebih baik kita bicara dalam gelap, sebab minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu ini milik rakyat." Kehebatan Umar rupanya terkenal hingga ke negara-negara tetangga. Sampai-sampai ada seorang raja negara tetangga yang penasaran. Raja ini ingin melihat langsung kehidupan Umar. Dia tidak percaya ada seorang khalifah yang memimpin seperti Umar. Maka suatu hari sang raja berkunjung untuk menemui Khalifah Umar. Ketika raja itu sampai di gerbang kota Madinah, dilihatnya seorang lelaki sedang sibuk menggali parit di pinggir jalan. "Wahai Fulan, panggil raja dari atas pelana kuda kebesarannya. Bisakah kamu menunjukkan letak istana Umar?" tanyanya kemudian. Lelaki itu segera menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, Umar manakah yang Tuan maksudkan?" kata si penggali parit bertanya. "Umar bin Khattab, kepala pemerintahan kerajaan Islam yang terkenal bijaksana dan gagah berani itu." Penggali parit itu tersenyum. "Tuan salah terka. Umar bin Khattab, kepala pemerintahan Islam, tidak punya istana seperti yang Tuan duga. Rumahnya seperti orang biasa." "Hah? Mana mungkin kepala pemerintahan Islam yang terkenal hebat tak punya istana?" kata sang raja. Lalu si penggali parit meminta raja mengikutinya. Itu istana Umar.
kata penggali parit sambil menunjuk sebuah rumah yang sederhana. Rumah itu seperti rumah rakyat biasa. Bahkan rumah itu bisa dibilang terlalu biasa. Sang raja tidak percaya dan merasa dibohongi. Dia segera mengetuk pintu rumah tersebut. "Benarkah ini istana Umar?" tanya raja pada penghuninya. "Iya, betul, dan saya pelayannya," sahut seseorang yang membukakan pintu. Sang raja terperenjat melihat kondisi rumah sederhana itu. Tidak ada singgasana, tidak ada perabotan mewah. Dia merasa telah dipermainkan oleh penggali parit dan yang mengaku pelayan Umar. Raja semakin marah. "Jangan main-main kamu. Tunjukkan di mana Umar dan istananya, atau kutebas kalian dengan pedang." Si penggali parit mendekat pada raja dengan tenang. "Di sini tidak ada rakyat yang berani berbohong. Bila ada, maka belum bicara pun pedang Umar telah menebas lehernya." Dia memegang pedang raja dan masukkannya kembali pada sarungnya. Sang raja terkesima melihat keberanian dan ketenangan si penggali parit. Raja kemudian terdiam, lalu muncul pelayan-pelayan lain untuk menjamu sang raja. "Benarkah ini istana Umar?" tanya sang raja pada pelayan lainnya. "Betul tuanku, inilah istana Umar bin Khattab," jawab sang pelayan. "Tapi di mana si Umar? Tunjukkan padaku. Aku ingin sekali bertemu dengannya." Dengan sopan dan santun, sang pelayan itu menunjuk ke arah penggali parit yang duduk di hadapan sang raja. Yang sedari tadi bersama tuan adalah Khalifah Umar bin Khattab, kata sang pelayan itu. "Hah?" Sang raja betul-betul terkejut dan malu. Jadi Anda Khalifah Umar itu?" kata sang raja. Si penggali parit mengangguk sambil tersenyum ramah. "Sejak kita bertemu pertama kali di pintu gerbang kota Madinah, sebenarnya Tuan sudah berhadapan dengan Umar bin Khattab," kata sang Umar dengan tenang. Betapa malu sang raja. Kemudian sang raja langsung memeluk Umar dengan erat sekali. Sang raja sangat terharu, bahkan menangis setelah melihat kesederhanaan Umar. Dia tidak menyangka khalifah yang namanya disegani di seluruh negeri itu ternyata rela menggali parit seorang diri di pinggir kota. Sejak saat itu, raja tersebut selalu mengirimkan rakyatnya ke kota Madinah untuk mempelajari agama Islam. Nah, anak-anak, itulah kisah Khalifah Umar yang sangat sederhana. Kesederhanaannya tidak membuat Umar menjadi pemimpin yang hina. Sebaliknya, musuh dan para raja sangat segan kepadanya. Dia membawa cahaya hidayah pada raja, tetangga, dan seluruh rakyatnya. Itulah kisah Umar bin Khattab yang bisa kita teladani. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Selamat belajar anak-anak hebatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.